Salam olahraga, Jabar Jabar juara, juara, kudu kudu menang. menang. Kembali lagi bersama saya Sherliana Jasmine. Dan saya Megjo Pujasto dari studio Media Center KONI Jawa Barat pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional 2021 Papua. Dan pada kesempatan kali ini di hadapan Anda sudah saya persiapkan, ini adalah jago-jago, jawara-jawara dari Jawa Barat yang juga didampingi oleh coachnya. Ini dari cabang olahraga tinju. Ya, sekali lagi untuk semua ini yang ada di studio, coba salam olahraganya. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Ya, ini bisa uppercut, bisa jab-jab saja, bisa hook, bisa street, atau barangkali punya killing punch yang lebih telak. Ya, supaya ini knockout. Saya perkenalkan dulu nih di samping saya nih. Yang ganteng gempal, mantan petinju PON Jawa Barat dulu, sekarang beliau sebagai pelatih di tinju amatir Jawa Barat untuk PON, tapi Kusdiono ini adalah pelatih di Pelatnas SEA Games Hanoi. Ya, apa kabar Bung Kusdiono? Baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pukulannya apa yang diandalkan nih? Dulu jab dan street. Jab sama street. Iya, Pak. Kalau gua di jab sekali udah knockout berarti ya. Jab padahal kecil, kecuali uppercut ya. Uppercut. Ya, di sampingnya lagi adalah Michael Muskita. Michael, gimana kabar? Baik. Pukulannya apa yang diandalin? Jab juga. Jab kan cuma gini-gini doang dong. Tapi mematikan. Mematikan juga ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan Mike Tyson dari Jawa Barat dan juga Indonesia ya. Nah, yang sebelah ujung lagi adalah Teh Erni Amalia. Selamat sore Teh Erni. Iya, mikrofonnya coba. Nah, gimana kabar Teh Erni? Alhamdulillah damang. Luar biasa ya. Ini PON yang keberapa Teh Erni? Ketiga Kali. Baik, oke. Share, ada apakah gerangan mereka ini? Mau diajak ngobrol atau mau disawer sebelum tanding nih? Sawer boleh. Kita tanyain dong Pak persiapan seputar ini, persiapan menuju PON ya kan Pak ya. Mungkin dari TRNI dulu nih yang deket ya kan. Oke, sama Iya, Shirley ya, iya, sama-sama gennya sama. Iya, TRNI ini kan udah PON ketiga berarti ya Kak Teh. Kira-kira pressure-nya tuh gimana sih Teh? Pressure-nya ya sama aja sebenarnya ya. Sama aja. Sama aja dari tiap pon ke pon itu sama aja karena setiap kita mau naik ring itu kan punya target ya sebelumnya yang jelas gitu. Jadi tekanannya sama aja, harus bagaimana bisa meraih target itu medali emas. Asik, medali emas. Amin. Harus. Ya. Kalau persiapannya sendiri gimana Teh? Persiapan dalam aspek latihan sih kita sudah memaksimalkan ya. Apalagi ada pelatih-pelatih di sini kan. Kita percaya dengan pelatih-pelatih, program pelatih yang berikan. Kita lakukan secara maksimal, kita ikuti. Kalau di prajurit mah udah siap perang lah. Udah siap perang ya, luar biasa. Sebetulnya ini pelatih kan banyak yang dari Korea juga ada Mr. Cheon In Ho, kemudian Kusdiono sendiri yang berada di Pelatnas juga, kemudian ada Dadan Amanda, Alberto Alfon, kemudian Teh Nurul juga ini asal Indramayu kalau nggak salah Teh Nur, Indramayu ya. Ah ini sementara mengusung 13 petinju Shirley ya dari Jawa Barat ini karena ada dari meloloskan di BK ada pembagian wilayah waktu ya Mas ya. Di Ternate kemudian di Bogor, di Ternate lolos berapa 10? Di Ternate 10. Bogor ya, di 3. Bogor 3 petinju. Nah oke. Ya. Coach, saya ingin tahu juga ini ya, bahwa tinju Jabar ini sudah tidak asing lagi karena di sarung tinju emas juga menjadi kiblat juga ya. Betul, Pak. Sering menjuari di event nasional, kemudian juga apalagi sekarang juga disokong dengan waktu itu saya sempat mendengar ada 3 petinju yang pelatnas tetapi akhirnya 2 ya. Ya betul. Michael Muskita, kemudian Bram Betubun sama Savon. Safon. Savon. Ah, ini dia. Coach, kurang lebih efektifnya ini dari Januari 2020 kalau tidak salah ya. Ya, betul. Tetapi sebelumnya mulai dari 2019 kan sudah persiapan. prapon, ya. Nah, sampai sekarang ini sebetulnya kalau ditimbang-timbang, kalau tadi Erni mengatakan tinggal perung tarung sebetulnya sih. Betul. Nah, ada hal-hal apa kira-kira yang perlu ditanda kutip atau diperhatikan lagi sebelum bertarung nih? Ya kita kan selama latihan juga melakukan sparring partner ya. Selain sama rekan sendiri juga sama
kayak mengundang tim dari Papua Iya. waktu itu, terus Papua Barat sendiri juga pernah, terus kemarin dari Banten ya. Sebelumnya sih sebelum adanya pandemi kita ada rencana ke Korea seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Iya. Cuman karena ada pandemi jadi kita dimaksimalkan di sini gitu. Tapi meskipun kemarin sempat juga menghadapi Papua ya, meskipun juga kemarin tidak semuanya akhirnya bertanding ya. Pada kelas berat kemarin saya lihat tidak jadi dipertandingkan ya. Iya, betul. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi mengukur dari kekuatan-kekuatan yang lain, rival sebenarnya yang paling mendekati Jawa Barat ini siapa selain Papua sendiri, Coach? Selain Papua di situ juga ada NTT ya. NTT juga termasuk rival yang bagus ya. NTT terus Sulut ya. Sulut juga bagus tuh. Mungkin itu Pak. Itu ya. Kalau Papua sendiri kan dia sebagai tuan rumah pasti akan lebih maksimal lagi gitu. Iya. Untuk target medali emasnya. Ya. Nah, Mungkin pertanyaan lebih lanjut buat coach ya. Kira-kira hal non teknis apa sih coach yang bakal dihadapin di sana? Ya mungkin kalau untuk non teknis kayak alam di sana ya lebih panas dari sini, suhunya kan lebih tinggi. Cuman kita juga sudah antisipasi untuk latihan siang di sini. Latihan siang gitu. nah ini juga dalam menakar kekuatan lawan ini kan dalam era pandemi yang sekarang ini sedang menggerogoti dunia ya. Sulit di dunia olahraga karena olahraga ini kan subjektif juga bukan terukur. Artinya bisa mengukur mungkin pertemuan pada event-event resmi dan juga uji coba meskipun uji coba juga terbatas. Kemudian ke Korea tadi coach bilang gagal sama sekali. Kemudian untuk menakarnya itu melalui apa kira-kira coach sekarang ini coach? Ya kebetulan sendiri kita kan mempunyai pelatih yang cukup berpengalaman ya, kayak Mr. Chon In Ho itu sangat berpengalaman. Jadi kita memaksimalkan latihan di sini, ya kan. Terus kita mendatangkan juga sparring partner itu dari seperti dari Papua tadi, Papua, Banten juga Papua Barat juga ke sini. Saya rasa udah cukup. Kebetulan kemarin kan kita meloloskan 13 petinju ya, termasuk paling banyak di Indonesia setelah Papua sendiri dari Papua. Setelah tuan rumah kan setelah Papua baru kita Jawa Barat paling banyak gitu. Iya. Kalau PON kemarin kita mendapatkan 6 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu. Untuk targetnya PON Papua, bagaimana kira-kira coach? Sebenarnya semuanya memiliki target ya 13 petinju, tapi kan nggak mungkin karena Papua sendiri juga sebagai tuan rumah juga ya Pak ya mau pengen emas banyak, terus daerah-daerah lain juga. Kita kalau untuk target sendiri kemungkinan 3 Pak. 3 petinju siap. Iya. 3 ini realistiskah atau mungkin seperti apa kira-kira? Masih gimana? Realistis. Ya, Bisa dicapai. Ya bisa dicapai atau mungkin bisa lebih Pak. Iya, saya tidak akan menjustifikasi petarung atau petinju A, B, C, D yang bakal menjadi emas ya, karena saya bukan pelatihnya semuanya ya. Semua punya kan punya ya. peluang, punya peluang. Gimana saya? Ya, ini kayaknya dari tadi kita belum sapa nih Kak Michael di sini. Sengaja disimpan dulu. Sengaja disimpan. Jagoan kita nih Pak. Iya jagoannya. Coba disapa dulu sekarang. Ya halo Kak Michael. Halo Kak. Kak Michael mungkin bisa diceritakan persiapan menuju gelaran PON ke-20 Papua ini Kak? Siapan sekarang ya, gitu. Sama aja gitu ya. Iya. Ya sama aja. Mungkin persiapan dari apa nih? Diasah killing punch-nya secara khusus? Latihannya maksimal. Maksimal. Latihan apa nih yang dimaksimalkan? Apakah fisik, teknik? Ditambah-tambah. Ada program khusus nggak yang diberikan coachnya ini? Ada. Pasti. Mungkin bisa diceritakan gimana latihan sewaktu pandemi ini? Mungkin kita lebih banyak speed, daya tahan. Lebih banyak speed sama daya tahan. Sama daya tahan. Mungkin kalau speed itu dilatih dengan apa ya Kak? Ya sprint pendek, reaksi, kecepatan, kayak gitu. Ya. Ini kan PON paling unik ya, karena tidak bisa mengintai lawan. Toh kemarin juga Anda ketika sparring dengan Papua, sebetulnya kalau saya juga menyaksikan bahwa pukulan kemarin yang mendarat di Joshua ya, itu apa pukulan apa? Straight atau straight ya? Straight kiri ya? Kanan. Oh, sampai dia terpental ke sisi ring ya. Itu senjata Michael Muskita atau memang senjatanya ya? Iya, Katanya jab senjatanya. Hah? Oh, iya mancing langsung telak gitu ya. Udah ada rencana nih mau menang di ronde berapa nih? pasti ada rencana Pasti buat udah menang. ada ya. Masih sembunyiin ya. Disembunyikan ya. Heeh, Biar nanti surprise gitu kan ya Pak ya. pasti ya.
Karena di Papua sendiri nanti kan penonton tidak begitu riuh ya. Menurut seorang petinju, meskipun ini adalah tinju amatir kan ya, sejauh mana sih pengaruh penonton untuk membakar semangat gitu ya. Kalau di Papua kan jelas bahwa Papua mungkin agak lebih dominan ya, dibandingkan kalau bertanding di Jawa Barat mungkin supporter Jawa Barat yang lebih dominan. Tapi hal itu bagi petinju itu sejauh mana pengaruhnya terhadap mental dan ya menguasai ring lah. Michael, gimana? Ya, kalau saya sih nggak terlalu ini sama penonton, fokus saja sampai pertandingan sampai selesai. Pertandingan sampai selesai. Sudah pernah menjatuhkan berapa lawan ini selama karir di tinju amatir? Hah? Ya, kalau di Indonesia saya pernah. Pernah? Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Masih ingat siapa saja yang lo pukul KO, knock out? Yang waktu di Kejurnas siapa lihat ya? Kepri. Kepri, NTT pernah. Bakal ketemukah nanti di PON? Bakal itu. Bakal ketemu. Berarti hajar lagi ya? Calon lawan. Calon lawan juga ya? Oke, karena Michael Muskita ini juga salah satu atlet yang diproyeksikan Indonesia untuk membela Indonesia ke Hanoi di Vietnam tahun 2022. Ini latihan di pelatnas SEA Games, kebetulan juga pelatihnya kan juga Mas Kusdiono juga ya. Ada apa semacam intensitas atau juga variasi latihan yang berbeda dibandingkan yang ada di Jawa Barat sendiri ini? Mas Kusdiono. Ya kalau untuk latihan di pelatnas sebenarnya sama saja, cuman karena ini ukurannya kan internasional ya, jadi otomatis lebih tingkat apa latihannya lebih banyak gitu. Iya. Ya terus kemarin terus kembalikan setelah menjelang 1 bulan, nah di sini tinggal mengikutin aja ikut programnya Mr. Chon. Oh, jadi penyesuaian lagi ya. Penyesuaian aja ya. Kalau untuk dasar fisik udah punya itu, Pak. Coba Michael, setelah gabung dengan petinju-petinju yang lain ya, 7 petinju putra dan 6 petinju putri di Jawa Barat khususnya, Anda punya rasa seperti apa? Chemistry, karena Anda juga lama juga di pelatnas. Ya pasti semangat, tambah motivasi ke depan untuk kita semua sama-sama meraih medali emas. Gitu. Ya. Cuma nggak terbayang, ini saya belum ketemu dengan bapak saya nih, ketua Pengda Pertina atau Pengprov Pertina supaya disupport gitu ya. Iya. Gimana perasaan? Ya. Pingin juga ya? Bingung. Mudah-mudahan nanti ya kalau nggak dilepas di sini kan ketemu di sono juga ya, Michael ya. Iya, Pak. Ya namanya jangan sampai anak kehilangan induknya atau anak ayam kehilangan babonnya kan begitu ya. Ini yang bicara kan bukan Mas Kusdiono, saya yang bicara kan ya. Kan saya juga bisa meneropong begitu kan supaya ini anaknya mau kerja supaya ya minimalnya ya disupport doa lah ya. Erni, ya gimana perasaannya nih orang Bogor? Dari Bogor, Pak Wali Kota atau Pak Bupati yang sudah ini? Saya sebenarnya lahir aja di Bogor. Lahirnya aja. Hah? Lahirnya aja di Bogor. Oh. Ya, tapi besarnya di Bandung. Oh besarnya di Bandung ya. Jadi sekarang mana nih KTP-nya mana? KBB, Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Sudah ada support dari Kabupaten Bandung Barat kah? Insya Allah sudah. Yang penting pemerintah KBB meyakini bahwa Erni ini bakal membawa harum juga bukan lagi KBB tetapi Jawa Barat juga ya. Insya Allah. Oke. Itu nanti sudah punya apa namanya satu strategi sama juga pingin mengakhiri secepat-cepatnya dalam setiap pertandingan. Menikmati pertandingan, bagaimana caranya bisa meraih medali emas. Oh gitu ya. Sasarannya medali emas ya. Ya. Bukan KO atau bukannya. Percuma kita KO kalau nggak dapat medali emas ya. Kalau kita bisa dapat KO ya itu rezeki. Rezeki. Ya. Ser penasaran nggak Ser? Terhadap Iya penasaran nih, Kak Erni kan kayaknya udah mantep banget nih siap bertarung kan. Kak Erni punya tips gak sih buat ngehadapin kompetitif stres ini Kak? Tipsnya berpikir positif. Berpikir positif. Ya, berpikir positif bahwa kita sudah sejauh ini berusaha, berdoa, hasil akhir Allah yang menentukan. Gitu. Yang penting kita berjuang dulu, betul-betul berjuang. Luar biasa Kak Erni. Kak Erni ini dukungan paling banyak nih dari mana nih Kak Erni? Dukungan paling banyak
Ya banyak sih dari keluarga. Dari yang keluarga. Walaupun awalnya ibu saya tidak setuju. Oh, kenapa tuh Kak nggak setuju Kak? Ya mungkin kan olahraga tinju itu terkenal dengan olahraga yang Brutal gitu ya, Kak? ekstrim Oh, ya. ekstrim ya. Jangan brutal tuh yang Jangan. atunya. Yang ekstrim gitu ya Ekstrim. terlihatnya gitu. Jadi beliau kurang setuju gitu. Yang pada akhirnya setelah beberapa tahun saya menggeluti olahraga tinju, beliau baru setuju. Akhirnya mendukung full. Dukung Ya, full. dan semua keluarga saya juga alhamdulillah mendukung. Juga. Mendukungnya karena apa? Karena prestasi. Prestasi, Iya. kemudian apa? Prestasi kemudian Bonus, bonus. Bonus nuturkeun. nuturkeun. Yang penting prestasi heula. Nah itu dia. Kak Erni udah dijanjikan apa aja nih sama siapa aja nih Kak? Saya tidak fokus ke situ sih ya. Oh, tidak fokus di situ, luar biasa. Untuk sekarang yang saya fokuskan adalah bagaimana saya meraih medali emas dulu, bagaimana saya meraih prestasi. Kembali lagi bahwa rezeki sudah Allah yang mengatur. Segala sesuatunya, kadedah atau apa, itu akan mengikuti. Ngomong-ngomong Masnya sudah berapa banyak selama karir di PON nih? Tinju amatir? Alhamdulillah lumayan. Berapa Mas? Kami di kilo mah, nah ayalah sabaraha ratus kilo mah. Heureui Pak. Itu mah emas 22 karat atuh. Ya alhamdulillah apa kan tim Mas teh jadi bumi gitu kan, gitu. jadi sekolah tuh. Sekolah apa ini? Alhamdulillah kan ada S2. Luar biasa. Selesai sekolah anu itu. kedua kalina. Jadi tuh waktu itu bisa beli rumah buat sekolah itu ketika PON 2016 atau Ya, PON? PON 2016. PON dapat bonus berapa? 2016, saya 2018 menyelesaikan juga S2 tapi Magister Ilmu Pemerintahan. Itu juga hasil dari kerja Tinju. keras saya di tinju. Luar biasa. Nah, alhamdulillah nyatanya. Terus sudah gitu untuk yang sekarang persiapan PON sekarang saya dapat beasiswa juga dari KONI, hasil kerja keras saya juga di prestasi di tinju. Kemarin baru selesai. Jadi S3? S2, Kapan? tetap S2. S2 tapi saya 2 kali. Yang satu nggak linear, yang satu linear. Insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Ketua KONI juga mengadakan S3-nya. Jadi dokter Erni Amalia. Insya Allah biasa. Ya, luar mudah-mudahan. biasa, luar biasa. Michael sambil kuliah juga? Saya nggak kuliah, Terus apa? latihan tinju. Gelut aja ya? Gelut di ring gitu bukan di luaran? Ya latihan tinju memang nanti cita-citanya mau jadi pelatih tinju atau beralih ke profesional? Ya masih dipikirkan itu. Masih dipikirkan ya? Ya. Ya mudah-mudahan nanti meskipun masih dipikirkan kan tapi sudah dicanangkan bahwa kedepannya harus seperti apa gitu ya. Saya kembali ke Coach Kusdiono barangkali. Coach, nanti kan berangkat tanggal 29 ya, pertandingan baru tanggal 5 sampai 13. Sama 13. Itu rentetannya jauh sekali, kemudian juga perbekalan kekuatan fisik, kemudian conditioning di sana ya. Iya betul. Sementara penyiapan mental saya sudah yakin lah kalau Yakin mental ya, itu sudah siap nggak usah taruh. ditanyain lagi ya. betul. Mental juara. Tapi bentuk supporting apa lagi yang diinginkan dari tim khususnya nih untuk petinju Jawa Barat sebenarnya? Ya anak-anak sendiri harus benar-benar tekad lah ya. Tekad. Tekad untuk menghadapi PON ini harus fokus ya. Fokus, yang penting ya itu berpikir positif lah ya. Ya. Terus kalau yuk Ya, mungkin ini menindaklanjuti dari pertanyaan Kang Pujo tadi nih. Menurut Coach tuh ada nggak sih upaya yang dilakukan buat support dalam artian support secara mental yang tadi itu Coach? Apakah ada kegiatan yang dilakukan gitu Coach? Ya sebenarnya mereka udah punya mental sendiri menghadapi PON ini kan anak-anak juga ini udah sering melakukan pertandingan sebelum pandemi ini ya. Iya. Jadi mentalnya udah mental juara Iya, dulu mental ya Kang juara ya? ya. Jadi dengan latihan keras di sini otomatis di sana tinggal memberikan motivasi aja gitu Iya. ke anak-anak. terhadap lingkungan di sana nanti gimana kira-kira? Terbayangkan nggak? Kalau untuk lingkungan di sana mungkin kalau pertandingan tinju ya kalau di daerah Indonesia bagian timur itu antusiasnya sangat besar gitu. Iya. Iya, Jadi, betul. kalau di sana tuh hampir semuanya tuh senang itu sama olahraga tinju. Bahkan Indonesia bagian timur kayak Manado, Maluku, terus Papua itu mayoritas tuh senang tinju, nggak seperti di sini ya daerah-daerah Jawa atau Sumatera kurang gitu. Jadi ya anak-anak saya
ini tetap fokus lah menghadapin tinju ini, menghadapin pertandingan ini. Nggak usah terpengaruh sama penonton gitu. Iya, oke. Mengenai vitamin dan lain sebagainya, suplemen sampai dengan detik ini? Vitamin bagus, suplemen bagus semuanya ya. Apa ada dukungan juga dari Mr. John itu ya. Setiap seminggu sekali kita istilahnya bikin seperti ala Korea gitu ya. Oh, apa itu? Gimana tuh? Samgetang gitu ya. Samgetang itu ayam 1 ekor. Oh, yang dimasukin ke tempat masak yang gede Masak, itu ya. iya, Pernah saya diundang 2 kali sama Cheon, cuman saya belum bisa memenuhi undangan beliau ya. Iya. Kang Pujo kemana nih, gak bisa nih? Ya ada sih banyak keperluan juga ya. Rasanya gimana sih ngomong-ngomong itu? Rasa Rasa ayam. ya. Rasa Cuman ayam dan itu jahe. apa kira yang diambil kaldunya atau Kaldunya jadi di situ dicampur bawang putih ya, jahe, bawang putih. Terus sebenarnya itu ada ginseng ya, ada ginseng cuman kan di Indonesia. Tapi kadang Mr. Chon sendiri bawa ginseng putih. Ginseng, taruh di situ. bukan soju ya, tapi ginseng. Jangan itu Pak. Kalau soju beda lagi. Dalam Kalau soju nanti bin keleyang-keleyang. Begitu kata Nyok. Aduh, ya. Ngomong-ngomong soal makanan nih Coach, di sana nanti buat adaptasi makanan apakah menyiapkan sendiri makanannya atau gimana nih Coach? Mungkin sampai sekarang belum tahu juga ya. Mungkin biasanya kalau yang tahun lalu seperti pon-pon sebelumnya itu catering dari sana sendiri. Oh, gitu. catering dari Cuman sana tadi pemerintah dari Mr. Son sendiri nanti coba cari rumah makan yang rumah makan yang banyak dagingnya gitu, yang banyak kalorinya nanti supaya anak-anak bertanding itu dalam keadaan prima gitu. Itu sebentar, aduh yang jadi kepingin itu tadi masakannya Mr. John ya. Kapita ya Pak ya. Jadi lidah ini kayaknya kelu gitu ya. Nah, perbedaannya apa setelah masakannya John itu sebagai salah satu ya formula nutrisi, protein dan lain sebagainya yang dirasakan di para petinju ini? Apakah lebih fit lagi dibandingkan ketika belum makan seperti itu? Coba Michael Muskita, setelah menyantap makanan ala Cheon In Ho Korea, yang ada ginsengnya, ada ayamnya itu ya. Oh, strong king atau full power atau gimana, Michael? Ya tambah kuat. Tambah kuat. Kuat yang mana nih? Kuat tonjokannya atau kuat mana? Hah? Tambah kuat staminanya. Staminanya gini nih. Gini dong kalau stamina. Nah, gini lah, jangan gini. Gini nanti wah. Itu ngangkut ember ini. Ya, itu ada mungkin berapa persen perbedaannya ya? Ketika PON 2016 dengan sekarang ini sebetulnya? Baru sekarang ya, Michael ya? Baru pertama. Usia 20 tahun. Iya. Oke lah. Jadi sekarang ini sudah menemukan sebenarnya formulanya sudah ditemukan ya, Michael ya? Sudah ditemukan? Iya. Iya. Irit ini mah. Ya. Ya apa namanya? Aliran sungainya, lautnya tenang tapi cukup dalam. Nah, gitu. Menghanyutkan ini Michael Muskita. Ya, oke. Mungkin nih pertanyaan buat Kak Michael sama Kak Erni ya. Sebenarnya tuh esensi dari main tinju tuh apa sih? Tinju itu apa? Kompensasi atau barangkali memang ada artnya atau seninya? Ya, ada seninya atau gimana nih? Gitu? Menurut kalian ada esensi apa sih di situ? Kalau di tinju banyak seninya. Seni apa tuh? Kayak taktik, teknik yang harus kita keluarkan, gak sembarang mukul. Ya. Mike, favoritnya siapa sih petinju? Floyd Mayweather, Pak. Floyd Whittaker. Iya. Wah, luar biasa itu. Itu WBA ya? WBC. WBC. Ya, semua diambil. Kalau tidak salah ketika terakhir Floyd Whittaker itu lawannya apa siapa? McGregor. Oh, McGregor ya, yang pindah ke MMA itu kalau tidak salah. Iya. Luar biasa McGregor ya. Kalau Kak Erni gimana nih Kak Erni? Esensi dari tinju itu apa Kak? Esensinya apa ya? Tinju tuh olahraga yang cukup lumayan, bukan lumayan lah, cukup luar biasa. Luar biasa, gimana tuh Kak? Soalnya tinju itu kita power harus ada, speed harus ada, fleksibilitas harus ada, cukup lengkap gitu. Dan latihannya memang betul-betul keras gitu. Iya. Jadi esensinya merasa tertantang. Seperti apa gitu. Gitu ya. Iya. Biasanya nih petinju ini punya apa namanya naluri ya. Inginnya memukulnya bagian mana? Apakah ulu hati, dagu atau barangkali juga? Tergantung situasi.
tergantung situasi. Itulah uniknya tinju gitu. Sepersekian detik kita harus bisa mengambil keputusan apa yang akan kita lontarkan pukulan. Bagaimana kita harus lihat memukul di waktu yang celah lawan sedang tidak siap. Itu uniknya tinju. Sepersekian detik. Saya akan konfirmasi ke Coach Kusdiono ya. Gimana Secara general umum bahwa petinju-petinju itu utamanya tuh diasah apanya? Dari sekian jenis uppercut, straight, jab, hook. Sebenarnya kalau untuk teknik itu datang sendiri ya. Datang Dari sendiri. dasar dia latihan tinju udah mempunyai dasar. Kalau untuk di TC itu hanya meningkatkan fisiknya saja sebenarnya. Kalau fisiknya bagus, teknik akan mengikuti. Iya. Ya, jadi kita dengan latihan keras itu pagi itu ada interval itu ala Korea itu interval. Jadi interval itu misalkan lari 400 meter itu harus masuk waktu. Kalau nggak masuk waktu diulangin. Iya. Gitu. Jadi mau latihannya cukup keras, fisiknya meningkatkan sampai 70%. Iya. Kalau teknik semua punya teknik, cara memukul semua orang bisa pukul. Nah sekarang sebelum berangkat ke Papua, VO to max berapa sekarang diukur? Itu 14 ya? 60? 60. Wah sudah tinggi berarti ya? Ya sebenarnya. Sudah tinggi. Itu rata-rata atau hanya Muskita doang? Muskita ya. Iya. Pelatnas. Oke, berarti sudah mau. R nih, berapa R? 51 ya. Ya, yang penting jangan sampai di bawah 50 kan ya. Rata-rata sebetulnya kan 52 itu. Usia berapa Hana Neng? Kayaknya masih 18 tahun ini mah. Riwati kelas berapa? Kelas berapa sekarang ini? Nanti turun di kelas 51 ya. Kang Pujo, Ya. ini kita udah asik-asik gini, ada batasan waktu juga nih Kang nih. Oh gitu. Saya Iya. kayaknya betah juga nih Iya, gaul betah sama juga. petinju-petinju sama coach juga nih. Coachnya badannya lebih tegap dibandingkan dengan Michael Muskita ya. Mantan petinju jadi. Mantan subur petinju. ya. Petinju. 2 kali PON ya. 2 kali PON, Pak. 2012, 2012 sama 2016. 2016 ya. Perak perunggu. Perak perunggu ya. Jadi apa? Jadi apa nih? Jadi sarung tinju? Iya, jadi kontrakan lah. Oke lah, coach, coba dipimpin dari 7 petinju putra, 6 petinju putri beserta kontingen tinju amatir Jawa di PON untuk memintakan kepada warga masyarakat Jawa Barat. Apa kira-kira yang akan diminta pada momen kali ini? Coach, silakan coach. Ya, mohon doa restunya kepada seluruh warga Jawa Barat supaya kita berhasil di sana dan mendapatkan keberhasilan serta kesuksesan. Amin. Amin. Doa restu aja ya. Doa restu ya, Pak. Iya. Kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Betul. kepada Pak RK barangkali. Ya, kepada seluruh warga dan pemerintah Jawa Barat. Iya, oke lah. Mudah-mudahan cukup eces. Karena petinju ini kan salah satu cabur yang diandalkan juga, masuk andalan kan? Setiap ada PON pasti menyumbang medali. Medali emas. Pasti. Ya, kalau sekarang memang 3 emas saja, tidak terlampau banyak. Ini sebentar ya. Belum dijelaskan tadi. Kenapa sekarang hanya 3? Semula itu saya pernah mendapat informasi bahwa targetnya itu 6 medali emas, sama dengan PON 2016. Tiba-tiba coach tilu. Begini Pak, kalau Kumaha. waktu di Jawa Barat sendiri kan kita tuan rumah ya, jadi faktor pendukungnya pasti lebih banyak gitu. Kalau ini sekarang tuan rumah sendiri aja mereka minta 6 emas. 6 emas. Belum yang lain kan harus minta semua, nggak mungkin kita harus minta banyak. 3 ada cukup lah. Padahal semua medali ada berapa tinju itu? Ada 16. Kita cuma 3 ya. 3. Nah, Papua minta 5 minimal. 6. 6. Berarti sudah 9. Berarti sisanya Bagi-bagi. Bagi-bagi aja. Ya. Ada begitunya ya. Ini ada bargaining atau memang, tapi kan kita nggak mau tahu itu nanti kalau sudah di atas ring ya. Betul, mudah-mudahan kita lebih dari itu. Itu kan cuma strategi doang ya. Nah, biar nggak terlalu banyak berkoar-koar gitu ya. Semua punya target. Pasti. Punya target, Semuanya oke. punya peluang. Sip, kalau begitulah. Terima kasih banyak ini. Terima kasih. Mas Kusdiono, terima kasih sebagai pelatih. Salam hangat untuk seluruh tim pelatihnya, ofisialnya, kemudian juga petinjunya, baik putra maupun juga putrinya. Tetap semangat. Yang penting tadi sudah dimintakan doanya, mudah-mudahan berangkat sehat, selamat, perjalanan nyaman, sampai di sana tetap sehat walafiat.
bertarung sukses, membawa pulang hasil yang diinginkan, kembali ke Jawa Barat, kumpul dengan keluarga keadaan baik, sehat walafiat Mas. Oke, mari kita sama-sama salam olahraga dulu. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Alhamdulillah, share. Ya, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, jangan lupa follow akun sosial media kami di @koni_jabar. Saya Sherliana Jasmine. Dan saya Mekjo Pujasto beserta seluruh kru yang bertugas dari Media Center KONI Jawa Barat pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional, khususnya info-info kontingen Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang.